Oke, kita mulai di Tehran. Tanggal 28 Februari jam 9:40 pagi. Kelihatannya sih pagi yang biasa aja, tapi udaranya tuh kayak berat, tegang. Nggak ada yang sadar kalau sebentar lagi sebuah krisis bakal meledak dan mengguncang seluruh planet. Jadi begini alurnya. Pertama, kita lihat serangan awalnya, Operasi Singa Mengaum. Terus, kita mundur dikit buat ngerti sejarah ketegangannya. Abis itu, kita bakal lihat gimana Iran balas dendam, dahsyat banget. Lalu dampaknya ke seluruh dunia. Dan terakhir kita bakal mikirin pertanyaan paling penting. Sebenarnya, ini perang pilihan atau keharusan? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Operasi Singa Mengaum. Gimana sih serangan awal ini dieksekusi? Kunci dari semuanya? Intelijen. Ini bukan serangan asal-asalan loh. Menurut skenario ini, CIA dan Israel udah ngincer Khamenei berbulan-bulan. Mereka udah petain gerak-geriknya, pelajarin polanya, dan mereka yakin banget hari itu dia ada di sana. Bukan cuma dia, tapi hampir semua petinggi Iran ngumpul di satu tempat. Ini kesempatan emas yang gak mungkin dilewatkan. Serangannya tuh kayak badai, terencana banget dalam 3 gelombang. Gelombang pertama, boom, langsung ke jantung kepemimpinan. Gelombang kedua, mereka lumpuhin pertahanan udaranya. Dan yang ketiga, mereka hancurin gudang misilnya sebelum Iran sempat bales. Cepat, presisi, dan mematikan. Hasilnya gila, bener-bener gila. Lihat aja daftar ini. Bukan cuma pejabat biasa, tapi ini pucuk pimpinannya. Dari pemimpin tertinggi Khamenei sendiri sampai para panglima militer utamanya. Dalam sekejap, struktur komando Iran dipenggal. 30. Bayangin 30 pejabat paling senior di Iran tewas dalam hitungan detik. Ini bukan lagi serangan biasa. Ini namanya decapitation strike. Serangan yang sengaja dirancang buat melumpuhkan musuh total. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai kayak gini? Konflik sebesar ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Pasti ada sejarah panjang di baliknya. Coba kita lihat perjalanannya. Apinya tuh udah nyala dari lama, sejak revolusi Iran tahun 79 yang bikin mereka jadi musuh barat. Terus makin panas pas program nuklir rahasia mereka kebongkar. Sempat ada harapan di tahun 2015 dengan perjanjian nuklir. Tapi kandas pas AS keluar. Nah, puncaknya, protes besar-besaran di dalam negeri bikin rezim Iran kelihatan goyah. Dan mungkin ini dilihat sebagai kesempatan emas oleh musuh-musuhnya. Tapi kalau kamu berani potong kepala singa, kamu harus siap sama cakarnya kan? Pembalasan Iran itu pasti terjadi. Dan skalanya ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Mereka namain operasinya Janji Sejati 4. Dari namanya aja udah kelihatan pesannya. Kami mungkin terluka, tapi kami belum kalah. Ini bukan sekedar serangan balas dendam kecil-kecilan. Ini tuh kayak unjuk gigi buat buktiin kalau Iran bahkan tanpa pemimpinnya masih sangat berbahaya. Dan jangkauannya gila banget. Mereka nggak cuma nyerang Israel. Mereka hujanin misil ke seluruh kawasan. Bandara sipil di Dubai kena, markas Angkatan Laut AS di Bahrain kena, pangkalan udara di Arab Saudi juga. Pesannya jelas banget. Kalau kalian bela musuh kami, kalian juga target kami. Coba bayangin deh, lebih dari 200 misil, cuma buat Israel doang. Dan itu baru gelombang pertama. Ini nunjukin betapa rapi dan terkoordinasinya serangan balasan mereka, bahkan di tengah kekacauan internal. Situasinya memanas cepet banget. Yang tadinya cuma terjadi di Tehran, sekarang udah bukan lagi masalah regional. Seluruh dunia sekarang ikut deg-degan. Terus gimana pembenaran dari Amerika? Nah, dalam skenario ini, Presiden Trump ngasih alasan yang jelas. Katanya, ini serangan preemptif. Tujuannya buat ngilangin ancaman nyata dari rezim Iran sebelum mereka yang nyerang duluan. Tapi tentu aja ada korban jiwa. Dan laporan awal ini ngasih gambaran yang suram banget. Angka-angka ini nggak misahin antara militer dan sipil yang bikin lebih ngeri lagi. Dan coba lihat perbedaannya. Jumlah korban di Iran jauh lebih banyak dibanding negara lain. Harganya benar-benar mahal. Efeknya nggak cuma di medan perang loh. Guncangannya langsung nyampe ke pasar global. Selat Hormuz yang jadi jalur utama minyak dunia terancam ditutup. Harga minyak langsung meroket. Tiba-tiba seluruh dunia diambang krisis energi. Grafik ini nggak perlu banyak penjelasan ya. Kesenjangan jumlah korban antara Iran dan pihak lain itu jomplang banget. Ini gambaran visual yang nunjukin betapa nggak seimbangnya dampak perang modern. Pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu pertanyaan besar. Apakah semua ini emang harus terjadi? Apakah ini perang karena terpaksa atau perang karena ada kesempatan? Nah, ini dia dilema utamanya. Ada dua kubu argumen. Kubu pertama bilang ini perang kebutuhan.
Maksudnya, serangan yang emang harus dilakuin buat ngilangin ancaman. Tapi kubu kedua bilang ini perang pilihan, sebuah serangan ilegal ke musuh yang lagi lemah cuma karena ada kesempatan. Dua sudut pandang yang bertolak belakang banget. Pertanyaan hukum yang muncul juga gak main-main. Emangnya perang preventif kayak gini legal secara hukum internasional? Terus, seberapa nyata sih ancamannya kalau Iran sendiri masih butuh waktu bertahun-tahun buat bikin bom nuklir? Dan yang penting juga, apa serangan ini nggak ngelanggar konstitusi AS karena jalan tanpa persetujuan Kongres? Dan yang bikin makin rumit adalah reaksi di dalam Iran sendiri. Ternyata nggak semua sedih loh, ada sebagian rakyat yang malah ngerayain kematian pemimpin mereka. Sebagian lagi jelas berduka. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, muncul pemerintahan sementara yang cuma punya satu agenda, balas dendam. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Skenario fiksi ini ninggalin kita sama sebuah pemikiran yang bikin nggak nyaman. Di dunia kita yang makin tegang ini, siapa sih yang sebenarnya punya kuasa buat nentuin kapan sebuah ancaman itu jadi nyata? Dan di mana persisnya garis tipis antara membela diri dan memulai perang?